Alright, pada video kali ini gue akan update lagi mengenai perkembangan cryptocurrency. Pada video kali ini gue akan update mengenai perkembangan pergerakan altcoin, Bitcoin, Shiba Inu. Pokoknya koin-koin yang menarik buat kita bahas dari sisi technical. Dan mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin gue dari lama ataupun yang ngikutin gue di Twitter, intinya tahu ya beberapa signal-signal yang udah hit dan ya rata-rata cuan ya. Sebulan ini mungkin banyak banget teman-teman yang cuan. Ya kalian bisa lihat sendiri ini banyak banget teman-teman yang ngucapin terima kasih atau apapun lihat di Twitter gua ya yang udah sukses trading, lihat dari beberapa signal dari gua ataupun ya sebenarnya itu bukan financial advice ya, itu strategi gua pribadi sebenarnya yang gua share di Twitter tuh trading plan atau signal pribadi gua yang gua share secara gratis, nggak ada PPIP atau apapun itu, gua share secara gratis, gua bagikan ini cuma-cuma buat kebantu teman-teman ya. Ya seperti sekarang terjadi koreksi, gua ngasih tahu ya. Ya kalau kita lihat banyak teman-teman yang mention gua rata-rata banyak yang udah cuan-cuan gitu ya, ratusan persen, ribuan persen. Ya seperti kalian tahu pun mungkin seperti Shiba Inu lah. Shiba Inu pun gua udah kasih tahu teman-teman di video gua beberapa minggu yang lalu ya, sebelum pump. Bahkan di Twitter pun gua juga ngepost mengenai Shiba Inu ya, sebelum pump juga sebelum dump. Malah gua ngasih tahu. Mungkin beberapa orang ada yang nggak percaya, yaitu kembali ke teman-teman ya. Sebenarnya ya kalau kita sebagai trader itu kita harus memanfaatkan ya, dimana koin itu yang berpotensi pump, mana koin yang akan berpotensi dump. Di saat dump ya kita memanfaatkan untuk short, di saat mau pump ya kita memanfaatkan untuk long. Jadi gue liatin ya, ini juga tradingan gua nih, gue memanfaatkan di saat Shiba Inu sebelum dump. Ini gua profit di atas 1000%. Di situ gua bukan bermaksud untuk memberikan FUD atau apa ya, kita kan sebagai trader kita memanfaatkan momentum ya, seperti itu guys. Seperti sekarang pun ya terjadi sebuah koreksi terhadap Ethereum. Kalau kita lihat nih, sebelum ini terjadi pun gua udah ngasih tahu ya, pagi-pagi udah ngepost di Twitter. Mungkin teman-teman juga udah antisipasi, pasti selamat, dan juga mungkin siap-siap buat serok, nanti gua akan bahas ya. Jadi jangan lupa untuk follow Twitter gua untuk mengikuti update-update terbaru. Kadang-kadang kan kalau ada update terbaru, kalau lewat YouTube itu kan lama ya, kita harus record dulu, harus edit dulu, itu agak lama. Jadi update-update tercepat biasanya gua post langsung di Twitter. Jadi ya jangan lupa follow Twitter gua buat memantau update-update terbaru, pandangan perspektif gua ya. Meskipun ini NFA, not financial advice. Nah, alhamdulillah mungkin 80% dari prediksi gua itu hit ya, dan juga kepake buat oleh teman-teman. Ya, so langsung aja kita ke pembahasannya, let's go. Gas, bro. Show what up guys, balik lagi channel Sana Gas and welcome to Crypto Time, dimana hampir setiap hari gue membahas mengenai seputar cryptocurrency atau crypto aset. Dan mungkin beberapa hari ini gue nggak update ya, mungkin ada beberapa 4 hari, 3 hari gue nggak update ya. Sorry karena gue juga ada kesibukan beberapa waktu ini sebenarnya. Dan tapi tetap gue selalu update di Twitter ya, paling sering sih sebenarnya. Di Telegram agak jarang juga karena gue suka agak-agak kadang-kadang malas gitu ya buka Telegram karena terlalu crowded gitu ya. Kadang sebenarnya juga gue bikin channel Telegram, bikin grup itu bukan karena gue pengen bikin. Dulu saat gue memulai channel crypto ini karena banyak yang request ya, tolong bikin channel Telegram, tolong bikin grup gitu ya. Sebenarnya gue nggak niat juga, tapi ya karena banyak permintaan ya gue kasih ya. Karena semuanya yang gue lakukan tuh free, gratis, nggak ada permintaan apapun. Paling ya juga ada kadang-kadang yang ngasih tip ya. Kalau sekarang ya kalian juga bisa ngasih tip lewat Twitter ya. Kalau sekarang zaman sekarang udah bisa kalau lewat mobile. So yang langsung aja kita lihat ke Fear and Greed Index dulu guys ya. Ya, kalau kita lihat ini selama sebulan terakhir ini Fear and Greed Index berada pada posisi greed ya. Bahkan bulan lalu berada pada posisi extreme greed, yang dimana seperti yang sering gua bilang, sering gua bahas, pada area greed sampai extreme greed itu kita harus lebih maintenance aja, lebih hati-hati gitu guys ya, lebih hati-hati. Nah, jadi gua pada posisi kali ini untuk mungkin hari ini nggak ada koin yang akan gua beli, meskipun kita tahu sendiri ya sekarang kita masih dalam alt season ya. Sadar tidak sadar teman-teman harus lihat juga secara dari chart Bitcoin dominance, kita sudah bergerak alt season dari mulai tanggal 20 Oktober guys ya. Seperti yang gue bilang di sini, di saat Bitcoin dominance turun itu alt season, dimana ya kita tahu sendiri ya banyak sekali koin-koin yang udah all time high yang ngepump. Karena sadar tidak sadar ya kita sudah berada pada alt season. Jelas banget sebulan terakhir ini kita berada pada alt season ya, kita udah cuan gede. Teman-teman juga mungkin ngerasain, yang follow gue juga banyak yang udah cuan-cuan besar. Selamat. Nah, kalau kita lihat di sini, kita ke sekalian aja kita bahas ke Bitcoin dominance ini ya. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin dominance kan sudah down sangat panjang ya. Dan ini
kecenderungan sangat bagus untuk altcoin ya. Kita tahu sendiri, ya kembali lagi ke teori Bitcoin dominant cycle ya. Dimana yang terjadi beberapa minggu ke belakang ini Bitcoin bisa dibilang stabil ya guys. Bitcoin tuh stabil, bisa dibilang bahkan ya up and down, tapi bisa dibilang stabil karena kalau kita lihat ke chart Bitcoin pun Bitcoin bergerak di situ-situ aja dan Bitcoin dominance jelas banget ya, turun terus-terusan dan yang terjadi adalah altcoin up ya. Jadi terjadi asisten di situ ya. Jadi up atau pump itu terjadi beberapa minggu terakhir ini. Kenapa bisa dibilang Bitcoin stabil beberapa waktu ke belakang? Ya kita lihat aja ke chart Bitcoin ya. Lihat ini pergerakan dari beberapa minggu ke belakang dari 16 Oktober sampai ke sekarang pun harganya tetap di situ aja ya, di area 60 ribuan. Jadi bisa dibilang ya stabil sideways. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan di sini, sekalian aja kita bahas Bitcoinnya. Nah, Bitcoin ini sekarang ini breakdown dari support, bisa dibilang ini dulunya sebuah channel, ascending channel atau uptrend channel. Secara target ini berada pada 57.000. Tapi di sini Bitcoin ini memiliki sebuah support yang sangat masif atau support kuat, itu berada di area 60 ribuan guys ya. Ini jelas banget ya. Gimana di sini pembentukan supportnya 1, 2, 3, 4 ini banyak banget. Nah, apabila Bitcoin ini seperti yang kita lihat di sini breakdown dari channel yang tadi gue bilang, ini secara target kan tadi gue bilang Bitcoin ini targetnya di 57 ribuan ya secara teknikal. Ya mungkin kalian juga nggak kaget kalau kalian yang ngikutin Twitter gue, karena gue udah kasih wanti-wanti dari kemarin bahkan hari ini ya. Karena mengenai kalau kita lihat ke total market crypto membentuk sebuah rising wedge, di mana ini sebuah channel penurunan, dan ini gua sudah informasikan tadi malam ya di Twitter gua. Jadi jangan lupa untuk follow Twitter gua. Lihat ini ya. Mengenai total market crypto ini berpotensi rising wedge menurut gua ya. On rising wedge, lihat ya. Saat masih berada pada area sini ya, pada saat market cap-nya di area 2,7 dan pola rising wedge itu seperti ini ya. Saat naiknya mengkerucut semakin kecil dan ketika patah di sini ya berpotensi turun, dan ketinggian penurunannya atau target penurunannya ya setinggi wedge sebelumnya ini, seperti itu. Lihat sekarang ini drop, gue santai-santai aja karena kita udah TP bahkan siap-siap mungkin untuk serok gitu aja. Jadi secara teknikal ya targetnya di area sini ya, sekitaran 2,4 triliunan. Terus Ethereum juga sama ya, dan juga udah gue kasih tahu. Malah masih di sini ya, masih hijau tadi ya. Jadi gua nggak ngasih tahu udah dump ya. Gua ngasih tahu sebelum terjadinya dump. Nah, akhirnya sekarang kejadian. Jadi ya santai-santai aja kalau kalian udah ngikutin Twitter gua dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Lihat. Ini mengenai Ethereum ya, lihat. Ini 6 jam yang lalu gua ngepost raja altcoin ini berpotensi rising wedge ya. Jadi rising wedge tuh gua gambarkan di sini, ini potensi penurunannya sampai sini. Tapi ya bisa terjadi juga di sini karena di sini ada support ya, bisa sampai sini dulu, mungkin terjadi retrench. Dan kalau kita lihat ya sesuai analisa gua yang gua posting tadi di Twitter. Congrats buat temen-temen yang mungkin lagi nge-short juga tadi, karena banyak yang mention, "Bang, thank you, gua lagi nge-short." Tuh target penurunan bisa sampai sini juga. Di sini juga ada support sebenarnya di area 4.200-an. Bisa sampai sini dulu, retrace, mungkin di sini konsolidasi lagi. Tapi technically rising wedge itu penurunannya bisa sampai ke pembentukan wedge sebelumnya. Jadi target konservatifnya itu di sini ya, di area 4.000-an atau 3.900-an, 3.920-an. Jadi congrats buat teman-teman yang udah mungkin nyelamatin aset sebelum terjadi penurunan, dan mungkin kalian sekarang ini siap-siap untuk serok. Ya, jadi ya begitu untuk plan Ethereum. Nah, sudah terjadi breakdown di sini ya, targetnya di area sini 4.200 sampai ke 3.900. Terus kita bahas ke Shiba Inu. Karena Shiba Inu udah gua bahas dari beberapa minggu ke belakang sebelum terjadinya pump. Terus juga sebelum terjadinya dump, dua-duanya gua prediksi ya. Mungkin kalian yang udah nonton di video ini ya 2 minggu lalu atau bahkan ya di Twitter udah pasti jelas, karena gua juga ngepost Shiba Inu ini. Bahkan tadi pun gua sempat update lagi mengenai Shiba Inu. Kenapa gua bahas Shiba Inu ya, karena Shiba Inu lagi ngetren aja ya. Meskipun ya itu bukan prioritas koin investasi menurut gua ya. Lihat ya, ini cuitan gua November mengenai ya, gua udah kasih tahu sebelum Shiba Inu pump. Syukur ya kalau Anda profit dari analisa gua, dan juga sudah kasih tahu sebelum Shiba Inu dump untuk lebih aware. Selamat. Ini beberapa screenshotan ya sebelum terjadinya dump, sebelum terjadinya dump parah itu di area sini ya, masih di area pucuk.
Gue udah kasih tahu. Dan akhirnya dari situ gue nge-short ya, sampai profit ribuan persen. Dan ini Twitter gue yang gue screenshot dari sebelum ngepam ya. Ini lihat. Di situ gue mengidentifikasi terjadinya sebuah symmetrical triangle pada Shiba Inu dan akhirnya pam, luar biasa. Terus juga yang ini ya, updatean selanjutnya sebelum terjadi dump lagi. Saat Shiba Inu ini berpotensi patah dari critical supportnya atau trend line uptrend ya. Di sini gua udah kasih tahu ya. Jadi aware sebelum ini terjadinya dump ya. Kalian bisa stop di sini juga kalau kalian belum sempat stop di sini. Dan akhirnya sekarang kan kemarin sempat dibawa sampai ke support sini ya, 0,04an mungkin ya, 0,045an kemarin. Dan hari ini pun gua ngeprediksi lagi karena kebetulan juga ada yang nanya mengenai bagaimana Shiba Inu apakah berpotensi dead cat bounce. Ini ya, ada yang nanyain. Dan kebenaran gue juga lagi punya trading plan, jadi gue share ini ya. Bang, Shiba Inu berpotensi dead cat bounce ya. Lihat, ada yang nanya juga seperti itu karena mungkin dia ngerti mengenai technical juga. Mungkin penonton-penonton gue kebanyakan juga udah banyak yang sudah mengerti technical, jadi nggak apa-apa, feel free untuk sharing ya. Bagus. Dan gue share ini analisa gue. Dead cat bounce itu ya terjadi apabila setelah terjadinya penurunan terjadi pantulan dan akhirnya pantulannya itu tidak berhasil break lagi dari titik 0,5 Fibonacci area atau titik 50% dari bounce-nya atau pantulannya. Dan kalau kita lihat di sini Shiba Inu benar-benar terreject oleh area golden ratio Fibonacci. Jadi ya berpotensi membentuk dead cat bounce. Jadi ini contohnya dead cat bounce, ketika bounce sampai ke 0,5 dia bawa kira-kira akan dibawa turun lagi. Di targetnya kalau kita lihat di sini setidaknya ya kembali ke support sebelumnya untuk Shiba Inu ini. Turunannya bisa dibawa lagi ke 0,00045 lagi. Ya, kalau patah dari support 0,0045 ya bisa ke sini ke 0,003. Itu pantauan dari gua. Dan ya sekarang pun juga teman-teman mungkin yang udah ngikutin Twitter gua banyak yang sudah profit. Mungkin lagi nge-short sekarang. Tuh kan, baru aja diomongin, lihat udah ada yang nge-mention nih 4 menit yang lalu. Yo bisa yo lebih dalam lagi, bulan depan mau nikah nih, doain ya bang. Tuh kan, alhamdulillah selamat yang udah cuan ya. Lihat ini nge-short Shiba Inu sekarang dia profit 230% ya, selamat. Kalau kita lihat, nah ini sekarang pergerakan Shiba Inu sendiri ya. Ya, ini gambar yang tadi gua share di Twitter. Ya, if not break bisa dead cat bounce ya. Ketika tidak bisa breakout dari sini, ini bisa berpotensi dead cat bounce. Jadi mungkin saja ini perlahan-lahan biasa sampai ke area target sini lagi ya, kembali ke support area sini lagi ya, 0,45an lagi atau 0,0042an lagi. Ini seperti itu guys, simple. Terus selanjutnya mungkin teman-teman yang nonton video gue mengenai metaverse juga udah banyak yang cuan ya, dari Sandbox dan lain-lain, Atlas, banyak lah dari video sebelumnya, karena memang dari setelah video itu pun masih naik lagi. Dan juga sekarang kita update apalagi ya, kita cek Cardano coba. Kalau kita lihat di sini Cardano tuh memiliki support di 1,89 ini ya. Ini support kuatnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang nungguin Cardano bisa di area 1,9an ya. Bahkan 1,895. Kenapa ini Cardano masih potensial? Karena kalau kita lihat di sini ini bisa saja Cardano ini membentuk sebuah falling wedge dan ini potensinya sangat besar dia kembali ke $3 kembali ketika dia bisa breakout. Karena kalau kita lihat sekarang ini Bitcoin lagi koreksi, Ethereum koreksi, ada kemungkinan Cardano juga koreksi dulu. Itu sebenarnya kesempatan buat kita membeli ya. Nih kalau kita lihat ini polanya hampir mirip dengan apa yang terjadi pada periode sebelumnya. Ini lihat ya, penurunan juga hampir bisa dibilang falling wedge juga. Saat dia breakout bisa terjadi parabolik ya. Jadi ini potensial juga ketika Cardano di sini bisa berhasil breakout. Ini kemungkinan juga bisa terjadi parabolik lagi sampai ke paling tidak $3 bahkan ya lebih. Mungkin yang kita tunggu ya beberapa sentimen positif lainnya untuk Cardano ini. Seperti ya kita tunggu-tunggu tuh implementasi smart contract pada decentralized exchange-nya atau DeFi-nya. Dan juga implementasi pada marketplace NFT-nya, karena sampai sekarang marketplace NFT Cardano pun belum mengadaptasi smart contract. Terus BNB, alright, kalau kita lihat ya BNB udah jelas cuan banget ya. Kalau kalian nonton video gue beberapa hari yang lalu, mungkin seminggu atau 2 minggu lalu ya, yang gue bilang di sini area buy ya, sekarang udah naik lumayan tinggi dan sekarang ini tertahan oleh resistance ya. Dan ini nggak jauh lagi ke all time high dikarenakan BTC Ethereum sekarang lagi koreksi ya.
Setidaknya paling tidak, kalaupun Binance ini koreksi lagi, ya mungkin dia mengetes lagi area trendline ini. Ya mungkin ke area sini, ya di area 550-an, 557. Itu ada support juga di sini, ini ada support. Ya, 560, 570 di area sini mungkin bisa kalian tunggu untuk BNB ini. Karena ini masih potensial juga untuk BNB kembali lagi ke all time high-nya. Apabila bulannya udah kembali ya. Tapi sekarang ini kan kita menunggu koreksinya sampai mana dulu nih, Bitcoin dan Ethereum. Apakah sesuai dengan target gua tadi? So ya, jadi mungkin video kali ini segitu dulu ya. Ya, intinya kalau pengen tahu update terbaru ya kalian follow aja Twitter gua dan nyalakan notifikasinya. Gua nggak berusaha membuat VIP karena VIP itu menurut gua kalau gua share ya gua cuma-cuma aja. Kalau kalian mau ngasih tip ya ngasih tip aja ke gua. Tapi kalau gua bikin VIP gua malas aja guys. Karena ide itu datangnya kadang-kadang tiba-tiba. Tapi kalau VIP itu gue harus berusaha di-push untuk bikin sinyal tiap hari, sedangkan peluang itu tidak selalu datang tiap hari ya. Dan juga ide itu tidak selalu muncul tiap saat gitu guys. Makanya bullshit kalau ada VIP itu guys, menurut gue ya. So ya, jadi semoga video kali ini bermanfaat dan cuitan-cuitan gue juga bermanfaat, sehingga ya selalu membantu kalian cuan dan setidaknya menyelamatkan juga portfolio kalian ya. Selamat sekali lagi, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon guys bro, and peace.